Hai, masih sama aku Ahmed di Medidau Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang profesi motivator dalam perspektif psikologi komunikasi. Kalian pasti udah familiar dan tahu dong apa itu motivator. Simpelnya, motivator adalah orang yang memotivasi. Menurut KBBI, motivator adalah orang yang mendorong, menggerakkan, dan menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Nah, kalau yang ini kalian mungkin agak asing nih, yaitu psikologi komunikasi. Apa sih psikologi komunikasi itu? Psikologi komunikasi adalah disiplin ilmu yang membahas tentang komunikasi dalam bingkai psikologi. Menurut George A. Miller, psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Lalu, apa sih hubungannya antara profesi motivator dan psikologi komunikasi? Profesi motivator dan psikologi komunikasi tentu sangat berkaitan erat. Kita udah tahu nih tadi pengertian masing-masing. Proses motivator dalam mendorong orang termotivasi tentu sangat bersentuhan dengan psikologi komunikasi. Media utama motivator dalam motivasi adalah berkomunikasi. Adapun dampak yang dihasilkan oleh proses tersebut di dalam ranah psikologi. Dalam psikologi ada dua aspek utama, yaitu aspek afektif dan aspek kognitif. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, dan emosi membangkit. Nah, tentunya motivator harus menyentuh poin-poin tadi, bagaimana bisa mempengaruhi perasaan audiens serta menimbulkan emosi yang membangkitkan semangat audiens. Kemudian ada aspek kognitif. Aspek kognitif sendiri adalah kepercayaan, keyakinan terhadap bukti, dipengaruhi oleh kebutuhan, kebiasaan, dan kemauan. Nah, dalam aspek ini, motivator dituntut untuk membangun kepercayaan audiens, bisa melihat dari 3 poin tadi, yaitu berdasarkan kebutuhan audiens, kebiasaannya, atau kemauannya. Dalam psikologi komunikasi, ada satu bab yang membahas tentang psikologi komunikator. Nah, di dalam pembahasan ini, motivator berperan sebagai komunikator. Dalam psikologi komunikator sendiri, ada beberapa faktor efektivitas yang harus diperhatikan oleh komunikator, yaitu kredibilitas. Motivator harus memiliki kredibilitas agar audiens bisa percaya terhadap dirinya. Yang kedua, atraksi. Motivator harus bisa menarik perhatian audiens. Juga ada pula komponen-komponen yang harus diperhatikan, yaitu etos. Etos adalah sumber kepercayaan yang ditunjukkan komunikator bahwa ia menguasai bidangnya. Ada patos. Patos adalah kekuatan komunikator dalam mempengaruhi emosi khalayak. Kemudian terakhir ada logos, adalah kekuatan tokoh dalam berargumentasi. Yang terakhir, profesi motivator sangat berkaitan dengan konsep diri seseorang. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan dan perasaan terhadap diri. Faktor yang mempengaruhi konsep diri sendiri ada dua, yaitu orang lain dan kelompok. Nah, motivator sendiri adalah termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang karena dia adalah orang lain. Di dalam konsep diri ini, kita akan membahas dari perspektif komunikan atau audiens. Jadi, motivator berperan sebagai pendorong konsep diri tersebut. Motivator berperan sebagai pendorong konsep diri positif. Konsep diri positif diantaranya percaya diri, dinamis, bersemangat, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa profesi motivator sangat berkaitan erat dengan psikologi komunikasi. Ada yang mau jadi motivator? Thank you guys.
Thanks for watching.